Drop it. Assalamualaikum teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai fungsi dan juga lapangan atau objek ijtihad. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ijtihad. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga masa sekarang ini. Langsung saja ke pokok pembahasan, apa itu fungsi ijtihad? Jadi fungsi ijtihad yang pertama, sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru. Yang ketiga, suatu cara yang diisyaratkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. Dan yang keempat, wabah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah. Apa saja masalah-masalah yang harus dicari jawabannya? Yang pertama, masalah asasi seperti akidah dan muamalah. Yang kedua, masalah esensial, yakni program pembangunan negara dan bangsa. Dan yang ketiga, masalah insidental, seperti isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Dari pendapatnya itu, diketahui adanya permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Ijtihad yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil yang qat'i seperti kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, ibadah, haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kewajiban sholat dan zakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat tersebut tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad untuk mengetahui maksud sholat. Syarat yang bisa dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat jannah, baik maksudnya, petunjuk, ataupun eksistensinya, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan ijma para ulama. Apabila ada nas yang kebenarannya masih jonni, hadis ahad misalnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad diantaranya adalah meneliti bagaimana sanadnya, derajat para perawi, dan lain-lain. Dan nas yang petunjuknya masih jonni, maka yang menjadi lapangan ijtihad antara lain bagaimana maksud dari nas tersebut, misalnya dengan memakai kaidah am, khas, mutlak, muqayyad, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan terhadap permasalahan yang tidak ada nasnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad adalah dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal seperti qiyas dan sebagainya. Namun permasalahan ini banyak diperdebatkan di kalangan para ulama.